Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari pendaki Gunung Pundak. Kisah ini dialami oleh Eza. Jadi, selama pendakian itu sebenarnya Eza ini dalam keadaan kurang sehat. Tapi dia memaksakan untuk tetap saja pergi mendaki karena dia tidak enak sama teman-temannya. Dia sudah terlanjur bilang iya, hingga akhirnya dia mengalami kejadian yang bisa dibilang ini susah untuk masuk akal sehat. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Gunung Pundak adalah sebuah gunung yang terletak di Dusun Celaket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gunung ini memiliki medan yang cukup ringan serta waktu tempuh yang cukup singkat. Gunung ini cocok untuk menghabiskan akhir pekan sebagai pendaki baru. Awal cerita, waktu itu Eza diajak teman nongkrongnya untuk mendaki gunung, yaitu ke Gunung Pundak. Nah, berhubung waktu itu Eza ini lagi bokek nggak ada uang, dia sempat menolak. Tapi temannya itu bilang santai saja, soal uang dia yang akan tanggung, jadi tinggal berangkat saja. Karena memang sebelumnya dia belum pernah mendaki, tanpa keberatan dia menerima ajakan dari temannya itu. Sebut saja yang mengajak itu adalah Wahyu. Kata Wahyu, nanti akan ada Aryo dan juga Bagas yang juga akan ikut mendaki. Jadi mereka berempat ini sudah saling kenal dan biasa ngopi bareng. Nah, deal nih. Mereka sudah sepakat berangkat berempat. Jauh hari, Eza bilang sama orang tuanya kalau dia akan diajak Wahyu untuk mendaki gunung. Dan orang tuanya memberi izin. Sehari sebelum hari keberangkatan, tiba-tiba Eza merasa nggak enak badan. Jadi seperti meriang gitu, tanda-tanda akan demam. Orang tuanya yang mengetahui itu langsung pergi ke apotek untuk membelikan Eza obat. Setelah itu ayahnya Eza bilang, "Kalau sakit besok nggak usah berangkat, di rumah aja daripada ntar nyusahin teman-temanmu." Waktu itu Eza sendiri juga sudah berniat tidak berangkat karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Istirahatlah dia. Setelah minum obat yang dibelikan orang tuanya tadi, dia sudah merasa agak mendingan, tapi belum benar-benar fit. Keesokan harinya, dia dihubungi sama Wahyu untuk menanyakan kesiapannya. Dan Eza mengatakan siap, meskipun sebenarnya keadaannya ini belum benar-benar fit. Ya, sungkan aja gitulah sama teman-temannya. Soalnya tempo hari dia udah bilang iya, dan juga semua biaya akan ditanggung sama teman-temannya. Akhirnya oke lah, dia meyakinkan dirinya untuk tetap berangkat. Sore harinya, dia bersiap-siap. Jaket, sarung, dan perlengkapan pribadi lainnya dia masukkan ke dalam backpack. Obat yang dibelikan ibunya kemarin juga dia bawa untuk dia minum. Setelah semuanya sudah siap, dia mendatangi orang tuanya untuk meminta izin. Dan orang tuanya ini sempat melarang, karena mereka tahu kalau kondisinya Eza ini sedang sakit. Tapi Eza meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia sudah nggak apa-apa. Dan orang tuanya pun memberinya izin. Sebelum berangkat, ayahnya Eza ini sempat berpesan agar membawa obatnya untuk diminum nanti. Oke lah, semuanya sudah beres. Dia mendatangi teman-temannya, kemudian tancap gas menuju ke tempat tujuan. Di perjalanan, mereka mampir dulu di toko untuk beli keperluan logistik. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah Pacet. Di sini mereka sempat diputer-puterin sama Google Maps, tepatnya di Bundaran Pacet. Mereka muter-muter di tempat itu kurang lebih 3 kali. Ya wajar sih,
Sebelumnya mereka belum pernah ke sini dan gak tahu jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Pundak pada sore hari. Sesampainya di sana, mereka langsung mengurus izin dan segala macam. Setelah itu, mereka membagi logistik yang dibeli tadi di jalan. Nah, karena waktu itu tasnya Eza ini yang paling kecil, dia kebagian membawa 6 botol air mineral. Bayangin aja nih, 6 botol air mineral ditaruh di dalam tas ransel. Auto pundak yang bakal nyut-nyutan. Setelah semuanya sudah terbagi, mereka langsung memulai perjalanan. Di perjalanan itu mereka ini jalannya berpencar-pencar. Aryo dan Bagas berjalan di paling depan, sedangkan Wahyu dan Eza di belakang. Beberapa meter berjalan, jalan mereka ini malah semakin jauh. Dan di situ Eza mulai merasakan capek karena membawa air mineral tadi. Sesampainya di pos 1, Eza sudah benar-benar kecapean. Di sisi lain, kondisi badannya ini sebenarnya belum begitu fit. Karena tidak mau merepotkan teman-temannya, dia minta sama Wahyu untuk jalan dulu, nanti dia akan menyusul. "Duluan aja yuk, aku berhenti sebentar," kata Eza. "Yaudah, aku jalan pelan-pelan ya," jawab Wahyu. Jalanlah itu Wahyu, dan waktu itu, waktu sudah menjelang petang. Eza duduk di sebidang tanah di sebelah jalur untuk menghilangkan rasa capeknya. Dan ketika sedang duduk, tiba-tiba dia merasa ngantuk, mungkin karena efek kecapean. Dia duduk sambil menumpangkan kepala di atas lutut, dan dalam keadaan setengah tidur. Sayup-sayup, dia mendengar ada suara langkah kaki yang sedang berjalan. Mendengar itu dia langsung melek dan terlihat ada satu pendaki yang sedang berjalan turun. Eza menyapa pendaki itu. "Monggo mas." Tapi orang itu tidak menjawab apapun. Dia nyelonong gitu aja, seperti tidak tahu kalau di situ ada Eza. Eza cuek saja sih. Ya mungkin pendaki itu sedang terburu-buru atau bagaimana. Dia lanjut menumpangkan kepala di atas lutut. Dan dalam keadaan setengah tidur lagi, dia mendengar ada orang yang sedang ngomong di sebelah kanannya. Suaranya itu cukup berat dan agak serak-serak. Dia ngomong seperti ini. "Le, ojo turun nang kene, dah ngalih. Nak, jangan tidur di sini, cepat pindah." Mendengar itu Eza langsung bangun. Dan bangun-bangun, tiba-tiba di sekelilingnya ini sangat ramai oleh orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Spontan Eza kaget dong. Dia melihat keadaan sekitar. Dan ternyata ini adalah sebuah pasar. Ada yang menjual sayuran, ada yang menjual daging, dan segala macam. Dan orang-orang yang mondar-mandir itu adalah pembeli di pasar tersebut. "Loh, ini kok pasar? Apa mungkin aku barusan tidurnya lama ya?" batinnya. Dia masih bingung. Lalu dia berdiri dari duduknya. Dan ternyata posisi tidurnya ini adalah di pinggir jalan pasar, di tengah-tengah keramaian. Dia ingat dengan orang yang menyuruh bangun tadi. Dia mencari orang itu, tapi tidak ada. Dengan kondisi yang masih setengah ngantuk, dia berjalan meninggalkan pasar itu dan menganggap kalau itu memang benar-benar pasar. Beberapa meter meninggalkan pasar tadi, dia masuk ke dalam hutan yang menurutnya itu adalah jalur pendakiannya. Kondisinya waktu itu masih sama, yaitu menjelang petang. Jadi seperti suasana akan menjelang maghrib. Nah, di dalam hutan, dia melihat ada 2 orang yang sedang duduk di pinggir jalan setapak. Eza langsung menghampiri 2 orang itu, dan 2 orang itu menyapa Eza. "Monggo mas, makan-makan dulu." "Oh, inje mas."
Jawab Eza ikut duduk di sebelah mereka. Monggo, ini ada gorengan. Salah satu orang itu menawari Eza gorengan yang terbungkus plastik. Eza mengambil satu potong gorengan. Sambil makan, mereka ngobrol-ngobrol gitulah, tanya alamat dan segala macam. Mereka adalah dua pendaki asal Pasuruan. Nah, melihat gorengan yang dia makan, dia langsung ingat dengan pasar tadi. Ini beli di pasar tadi ya, Mas? Tanya Eza. Pendaki itu kaget. Pasar? Enggak kok, ini kita bawa dari tadi pagi pas naik. Sampai di atas lupa nggak kemakan. Walah, kirain beli di pasar tadi. Dua pendaki itu saling melihat. Lalu mereka bertanya lagi. Emangnya di mana ada pasar? Itu tadi di situ, barusan saya lewat kok. Dua pendaki itu semakin bingung. Lalu dia menjelaskan pada Eza. Mas, ini gunung, mana ada pasar di sini? Tapi tadi ada kok di sana. Salah lihat mungkin, di sini nggak ada pasar. Eza melihat ke belakang, tapi pasar tadi sudah tidak terlihat. Merasakan ada yang aneh dengan Eza, pendaki itu menetralkan situasi. Udah, monggo dihabisin gorengannya. Eza masih tidak yakin dengan perkataan dua pendaki itu. Bagaimana bisa mereka tidak tahu kalau di sana ada pasar? Sedangkan tadi jelas-jelas dia melihat ada pasar dan pasarnya itu sangat ramai. Setelah satu gorengan sudah dia makan, dia melihat ada pancuran pipa air. Karena waktu itu kondisinya Eza ini masih setengah ngantuk, dia pergi ke pancuran air itu untuk membasuh muka agar ngantuknya ini hilang. Setelah basuh muka, dia balik ke dua pendaki tadi dan ngisep sebatang rokok. Tidak lama kemudian, dari belakang terlihat Wahyu sedang berjalan. Za, malah nyantai di sini. Ayo ditungguin anak-anak tuh. Oh iya maaf, aku tadi ketemu mas-mas ini. Iya mas, monggo ini ada gorengan. Wahyu ikut duduk sebentar dan makan satu gorengan. Setelah itu, dia dan Eza pamit sama dua pendaki tadi untuk lanjut jalan naik. Beberapa meter meninggalkan dua pendaki tadi, Eza mencari-cari pasar yang tadi, tapi tidak ketemu. Lalu dia bertanya pada Wahyu. Yuk, perasaan di sekitar sini tadi ada pasar dah. Tapi sekarang kok nggak kelihatan. Pasar apa, Za? Di gunung mana ada pasar? Loh, tadi beneran ada di sini. Eza semakin tidak habis pikir. Di tempat dia tidur tadi memang benar-benar tidak ada pasar. Semuanya hutan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat Aryo dan Bagas yang sedang menunggu mereka. Kemudian mereka lanjut jalan lagi. Di perjalanan naik itu Eza masih kepikiran tentang pasar tadi. Apa itu tadi pasar gaib ya? Dan apa aku tadi ada di alam sebelah? Batinnya. Dia tidak bilang itu dulu sama yang lain. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak sekitar jam 8 malam. Jadi perjalanan dari base camp hingga sampai di puncak Gunung Pundak ini tidak memakan waktu lama. 3 jam saja sudah bisa sampai. Kalau cepat ya 2 jam sudah sampai. Di puncak itu terlihat sudah banyak pendaki yang sedang ngecamp. Mereka langsung mendirikan tenda juga. Setelah itu mereka masak-masak kemudian makan. Tidak lupa Eza meminum obat yang dia bawa dari rumah tadi. Tidak terasa malam semakin larut. Karena dingin, mereka memutuskan untuk tidur ke dalam tenda. Dan entah jam berapa, Eza terbangun karena badannya ini merasa meriang alias demamnya kambuh. Dia kedinginan hebat malam itu. Sampai-sampai sleeping bag yang dia pakai ini tidak terasa hangat sama sekali. Dia berusaha duduk untuk minum obat lagi, tapi tidak bisa. Badannya ini rasanya sudah kaku karena kedinginan. Di dalam pikirannya hanya ada satu, yaitu hipotermia.
Sampai beberapa saat, Eza masih berbaring kedinginan dan tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu, sayup-sayup dia mendengar ada suara dari luar tenda. Eza, matu oleh. Eza, keluarlah nak. Suara itu diulang-ulang sampai kurang lebih 5 kali. Nah, gak tahu kenapa nih ya, mendengar suara itu seketika tubuhnya Eza ini rasanya sangat ringan. Tadinya yang tidak bisa digunakan untuk bergerak sekarang sudah bisa, dan rasa dingin juga tidak terasa lagi. Dia lekas keluar dari tenda untuk melihat siapa yang memanggil tadi. Sesampai di luar, tampak ada kakek-kakek yang jenggotnya sangat panjang. Panjangnya sampai ke dada. Dia membawa potongan bambu. Orang itu meminta Eza untuk mencuci telapak tangan, telapak kaki, dan wajahnya dengan menggunakan air yang ada di dalam potongan bambu yang dia bawa. Kakek itu kemudian mengucurkan air dari dalam potongan bambu itu. Dan tanpa banyak bertanya, Eza menadahkan tangannya dan mencuci telapak kaki, telapak tangan, dan yang terakhir adalah wajahnya. Setelah mencuci semuanya, kakek itu duduk dan Eza juga ikut duduk. Kemudian, si kakek itu mengelus pundaknya Eza sambil dia bilang, Menembe nek loro aja maksa rene. Muga mari raup nganggo banyu iki awakmu iso kepenak. lain kali kalau sakit jangan memaksa untuk kesini. Semoga habis mencuci muka dengan air ini badanmu bisa membaik. Eza hanya mengangguk saja mendengarkan nasihat dari kakek itu. Lalu, kakek itu mengucapkan salam dan pamit pergi sama Eza. Eza bingung, siapa kakek itu? Kenapa dia memberi nasihat? Lalu, dia balik masuk ke dalam tenda. Dan di dalam tenda dia ini melihat dirinya sendiri sedang menggigil kedinginan. Loh, ini kan aku. Terus aku yang kedinginan ini siapa? Dia sangat bingung. Lalu, dia membaringkan badannya di atas tubuhnya yang kedinginan itu. Dan perlahan, rasa dingin yang dia rasakan itu perlahan hilang. Rasa-rasanya badannya ini sudah seperti sebelumnya. Dia langsung bangun dan mencari air untuk diminum. Terlihat, jam di HP sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah minum beberapa teguk air, dia melanjutkan tidurnya lagi. Rek, ayo bangun. Udah pagi, sunrise-nya keren. Ucap Wahyu yang sudah bangun terlebih dahulu. Eza langsung bangun, begitupun dengan yang lain. Setelah bangun itu, mereka langsung keluar untuk menikmati sunrise di puncak Gunung Pundak. Sambil menikmati pemandangan itu, Eza menyalakan kompor untuk membuat kopi. Dan di situ dia ingat dengan kejadian semalam. Jadi, itu seperti mimpi, tapi terasa sangat nyata. Dia masih ingat betul kalau semalam dia ini sempat kedinginan hebat. Rasanya kayak udah mau mati aja karena saking dinginnya. Dan anehnya, pagi itu dia tidak merasakan dingin sama sekali. Badannya terasa sangat ringan dan sudah sehat. Dia mencoba memukul-mukul kakinya dan lengannya, dan itu memang sudah terasa sehat. Sambil minum kopi hangat, mereka masak makanan, dan pagi itu mereka berempat benar-benar menikmati pendakiannya. Singkat cerita, hari sudah agak siang. Mereka berkemas untuk kembali turun. Di perjalanan turun, Eza masih coba mengartikan semua kejadian ini. Sesampainya di pos 1 tempat dia tidur semalam, dia ini mencari-cari pasar yang semalam, dan pasar itu memang benar-benar tidak ada. Kalaupun sebelumnya ada pasar, pastilah ada bekas-bekasnya orang jualan. Tapi ini tidak ada sama sekali, hanya hutan. Mereka lanjut jalan saja, dan di sini Eza berpikir kalau pasar yang semalam itu memang benar-benar pasar gaib.
Dan tanpa disadari, dia sudah masuk ke alam gaib. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar jam 11 siang. Di situ mereka istirahat sebentar, kemudian kembali pulang. Di perjalanan pulang, Eza benar-benar merasa sehat dan kembali di rumah dengan selamat. Beberapa hari setelah pendakiannya itu, dia cerita-cerita ke Wahyu, Aryo, dan juga Bagas. Dan menurut mereka, mungkin benar kalau pasar itu memang pasar gaib. Begitupun orang tua yang memberi dia air untuk membasuh muka waktu itu. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Eza ketika melakukan pendakian ke Gunung Pudak bersama teman-temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.